Oke, selamat sore. Kita kembali di KPA Online Tamrin dengan saya Obey Syanipara, di mana kita akan melakukan Bible Study. Dan ini ada seri yang baru ya. Jadi kita udah banyak seri sebelum-sebelumnya, sekarang ada satu seri baru lagi, yaitu tentang rahasia kehidupan baru. Menarik ya, rahasia kehidupan baru. Nah, cuma kali ini seri ini hanya dibagi menjadi 2 sesi saja. Sesi yang pertama adalah mencari yang hilang. Ya, nanti akan saya jelaskan apa hubungannya hidup yang baru dengan mencari yang hilang ya. Khususnya Yesus mencari yang hilang. Dan yang kedua adalah kita akan membahas tentang Roh Kudus yang memberikan hidup baru. Ya, jadi ada 2 ya. Jadi dalam seri rahasia kehidupan baru, kita akan melihat bagaimana Yesus mencari yang hilang dan bagaimana Roh Kudus memberikan hidup yang baru kepada kita. Nah, jadi kita mulai yang pertama. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami, memberikan kami waktu untuk belajar firman-Mu Tuhan. Kirimkanlah Roh Kudus-Mu, berikanlah kepada kami hikmat, dan tunjukkanlah kepada kami kuasa-Mu dan kasih-Mu yang luar biasa yang telah mencari kami yang hilang, dan tunjukkanlah bagaimana kami bisa ikut berpartisipasi dalam mencari yang hilang di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, jadi mencari yang hilang. Sebenarnya ada 2 yang akan saya bahas langsung ya, yaitu adalah Yesus mencari yang hilang dan bagaimana kita ikut bersama Yesus mencari yang hilang. Jadi langsung ada aplikasinya dalam sesi kali ini. Nah, kita ke ayat intinya dulu. Ayat intinya kita bisa baca dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi ambil Alkitabnya, kita baca sama-sama 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini menarik ya. Di sini ada kata-kata kunci. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah ciptaan baru ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Pertanyaannya kan, kenapa Yesus mesti mencipta baru? Kenapa kita mesti dicipta baru? Memang yang lama kenapa? Kenapa yang lama itu mesti ditinggalkan dan kita berganti menjadi yang baru? Kenapa tidak bisa reformasi saja atau dibenerin gitu istilahnya kan? Tapi di sini justru dibilang ciptaan yang baru. Berarti betul-betul apa? Totally new. Sangat betul-betul baru gitu ya. Jadi yang lama betul-betul ditinggalkan. Kenapa? Karena jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Nanti kita akan baca ayat-ayat ya, tapi saya langsung kasih jawaban sederhananya, bahwa karena ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa sejak dari zaman Adam ya, manusia itu tidak lagi bisa datang kepada Allah begitu saja. Karena Allah itu suci. Sedangkan manusia berdosa ya berdosa, penuh dosa. Jadi ada jurang yang memisahkan antara Allah yang suci dan manusia yang berdosa. Nah, bagaimana supaya manusia yang berdosa ini bisa kembali kepada Allah? Itulah yang kita bahas di sini. Bahwa ternyata mesti ada penciptaan baru. Karena seringkali, coba saudara renungkan bersama saya ya. Pernah nggak sih saudara memiliki istilahnya dosa kesayangan gitu ya? Kalau ada dosa kesayangan, semua yang salah itu dilakukan terus-menerus. Misalnya mungkin nggak sampai dosa ya, langsung kita bisa ngomong tentang merokok. Saya betul-betul pengen lepas dari rokok ini gitu ya. Saya pengen lepas dari rokok ini, saya nggak mau merokok lagi. Tapi selalu saudara melihat, kenapa saya tidak mempunyai kekuatan? Baru seminggu berhasil, minggu kedua tiba-tiba sudah merokok lagi. Atau bahkan dosa-dosa yang lain ya, yang selalu kita simpan, yang kita bilang, saya tidak mau lagi. Sebenarnya saya tahu ini salah. Korupsi itu salah, berbohong pada orang tua itu salah, berbohong pada atasan itu salah, misalnya berzina itu salah. Saya pengen berhenti, tapi kenapa tidak mampu? Itulah jawabannya. Memang tidak mampu. Manusia tidak bisa dengan kekuatannya sendiri lepas dari dosa. Itulah kenapa Yesus datang ke dunia. Ini sudah pernah kita bahas di seri-seri yang lama ya. Nah, tapi kita coba lihat ayat-ayatnya yang menyatakan bahwa kita ini tidak mampu, sehingga harus dicipta baru supaya kita menjadi mampu. Seperti itu ya. Karena istilah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sesungguhnya manusia yang jatuh ke dalam dosa itu telah hilang. Dan ia tidak tahu cara pulang kecuali sang gembala itu datang menemukan yang hilang tersebut. Nah, sekarang kita baca ayat-ayatnya ya, yang mendukung pernyataan saya, supaya nggak dikesannya, oh asal ngomong gitu kan. Jadi kita bisa lihat misalnya Ayub pasal 14 ayat 4 ya. Kita ke kitab Ayub. Ayub pasal 14 ayat 4 ya. Kita baca sama-sama dari Alkitab kita. Siapa dapat mendatangkan yang tahira dari yang najis? Seorang pun tidak. Jadi kalau kita ini sudah najis di dalam dosa kita, bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang tahira? Tidak bisa. Kalau kita sudah kotor, apa yang kita sentuh itu menjadi kotor. Tidak bisa apa yang kita lakukan itu tidak menjadi tahir. Harus ada yang mentahirkan kita. Tidak bisa kita begitu saja. Ini menurut Ayub pasal 14 ya. Nah, mungkin ada yang masih bisa berdebat. Makanya kita baca ayat yang lain lagi. Kita pakai ayat juga dari Yeremia. Kita baca Yeremia pasal 13 ayat 23 ya. Kita baca dari Alkitab kita, Yeremia pasal 13
ayat 23. Ya, di sini dikatakan apa? Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Jadi ketika sudah jatuh ke dalam dosa, kita sudah terbiasa dalam dosa dan dalam kejahatan, sudah sulit, tidak bisa lagi kalau menurut Alkitab ya. Masakah kamu dapat berbuat baik? Apakah orang Ethiopia bisa mengganti warna kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Maksudnya di sini adalah tidak bisa. Jadi saudara juga tidak bisa. Apabila sudah jatuh dalam dosa, sudah najis, sudah hilang dan sesat, saudara tidak tahu jalan pulang kecuali ada yang mencari saudara. Nah, itulah yang akan kita bahas, mencari yang hilang. Nah, ini kita bisa langsung baca dari Lukas pasal 15. Nah, di sini ada 3 cerita sesuatu yang hilang. Sebenarnya ada 4, tapi kita bahas 3 aja. Ada 3 yang hilang, dan bagaimana kita mempelajari tentang bagaimana yang hilang ini akhirnya ditemukan. Apakah yang hilang ini tahu bahwa ia hilang? Nah, itu pertanyaan kuncinya ya. Kita buka Lukas pasal 15. Dan di sini kita akan belajar bagaimana Yesus itu mencari yang hilang dan bagaimana kita berpartisipasi mencari yang hilang. Kita buka Lukas pasal 15. Ya, kita buka. Di sini betul-betul banyak perumpamaan tentang yang hilang ya. Ada perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan yang ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan ketiga-tiganya ini berbeda, sama-sama tentang sesuatu yang hilang. Tetapi kenapa Yesus memberikan 3 perumpamaan yang berbeda? Berarti masing-masing punya fokusnya tersendiri, dan itulah yang kita akan pelajari bersama-sama. Jadi kita ke yang pasal 15 ayat 1 dulu ya. Ini tentang domba yang hilang dan bagaimana Yesus itu mencari. Ketika domba hilang, apakah dia tahu dia hilang? Mungkin dia tahu. Dia akan mengembik, minta tolong gitu ya. Tapi apakah dia tahu jalan pulang? Seringkali ternyata tidak, makanya perlu dicari oleh gembala. Nah, kita baca aja perumpamaannya dulu. Lukas pasal 15 ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi tadi itu konteksnya ya, bahwa Yesus bergaul dengan orang berdosa. Ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Jadi apa? Domba yang hilang ini perlu dicari. Karena biasanya ia tidak bisa kembali sendiri. Hilang, ya udah hilang, nyasar entah kemana dan nggak bisa balik. Jadi perlu untuk sang gembala untuk mencarinya. Jadi perlu ada seseorang yang mencari domba yang hilang. Di mana domba yang hilang itu sebenarnya adalah kita orang berdosa. Karena tadi kan konteksnya tentang Yesus bergaul dengan orang berdosa. Dia sedang mencari orang-orang berdosa ini yang tanda kutip hilang dari kebenaran. Nah, yang menarik di sini apa dikatakan? Saya baca sampai selesai dulu, nanti kita bahas. Nah, jadi di sini dikatakan apa? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Ya, jadi kalau yang hilang ditemukan akan gembira. Nah, lalu lanjut lagi ya. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi di sini apa? Gembala itu adalah Yesus. Di Yohanes jelas ya, Yesus itu adalah gembala yang baik, ada di Yohanes pasal 10. Nah, tapi di sini apa? Gembala itu mencari domba karena dia tahu bahwa domba ini hilang dan hanya bisa gembala ini yang menemukan domba itu. Domba itu tahu ia hilang. Orang berdosa tahu dia berdosa, tapi ia mencari-cari bagaimana saya meninggalkan kebiasaan buruk ini. Bagaimana saya meninggalkan dosa saya. Saya tahu saya hidup dalam dosa, tapi gimana bisa kembali? Tidak tahu. Itulah kenapa gembala itu datang. Dan yang menarik di sini adalah ketika gembala datang untuk mencari, apa yang dilakukan kepada 99 domba yang lain yang tidak hilang. Ini pelajaran buat kita juga ya. Jadi di sini mewakilkan Yesus, tapi juga berbicara tentang kita. Yaitu apa? Ayatnya dibilang, apakah 99 dombanya ditaruh di dalam kandang? Jadi ada satu yang hilang ya, dari 100 domba. Yang satu hilang. Apa yang dilakukan oleh sang gembala kepada 99 domba lainnya yang tidak hilang? Apakah dikembalikan ke kandang? Jawabannya tidak. Banyak kita mungkin berpikir, oh ya, kita balikin dulu ke kandang, baru kita cari satu domba yang lain yang hilang itu. Tapi tidak. Tadi kita baca ya di sini ya. Ayat 4 ya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun. Jadi 99 ekor yang tidak hilang ditinggalkan bukan di kandang,
tapi di padang gurun. Pertanyaannya, why? Kenapa? Kenapa ditinggalkan di padang gurun? Kenapa tidak dimasukkan ke dalam kandang? Nggak takut hilang gitu. Karena kalau dalam 99 yang benar itu, mereka itu saling menguatkan. Biasanya tidak akan hilang. Kalau dimasukkan ke dalam kandang, apa yang terjadi kepada mereka? Nah, di sini saudara mesti mengerti. Kenapa gembala itu menggembalakan domba dibawa keluar dari kandang? Jawabannya sederhana. Untuk makan. Karena domba-domba itu makan di padang rumput. Jadi jangan karena ada satu yang hilang, akhirnya, oh ya saya mencari yang hilang, 99-nya saya balikin dulu ke kandang. Nanti 99 ini justru malah kelaparan. Jadi bukan begitu caranya. Sama, jadi aplikasinya buat kita juga ya, buat cuma tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Aplikasinya buat kita adalah apa? Ketika kita memang tahu ada satu orang yang hilang, kita melakukan penginjilan gitu ya. Jangan kita tinggalkan 99 yang lain, nggak ada penginjilan juga, nggak ada makan. Kita tinggalkan, udah kamu ke gereja aja, lalu kita nggak peduli lagi. Bukan seperti itu ya. Tetap kita harus memastikan 99 yang lain tetap makan. Jangan terlalu fokus kepada satu yang hilang itu saja. Meskipun memang pelajaran di sini adalah kita tetap harus mencari yang hilang tanpa, nah ini yang penting ya, mencari yang hilang tanpa meninggalkan 99 yang lain untuk kelaparan. Nah, itu pelajaran yang pertama. Kita lanjut ke perumpamaan yang kedua ya. Perumpamaan yang kedua sama, ini hal tentang yang hilang yang tidak tahu bahwa dirinya hilang. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau ayat 8 ya, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Ayat 8 tuh ya. Ayat 9, dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, balik lagi ya ke pertanyaannya, apakah dirham itu tahu dia hilang? Dalam hal ini mungkin tidak ya. Kalau domba tadi mungkin dombanya tahu dia hilang. Nah, sekarang mungkin dia tidak tahu dia hilang, sang dirham ini. Ini berarti menggambarkan apa? Orang berdosa yang mungkin nggak sadar dia itu penuh dosa dan hidup dalam suatu suatu yang masa depannya tuh suram misalnya, hidup dalam dosa, dia nggak menyadari bahwa dia itu sedang hilang dari kebenaran. Nah, pertanyaannya, yang tahu bahwa dia hilang aja tidak bisa cari jalan pulang seperti domba, apakah dirham ini bisa memunculkan dirinya sendiri, tiba-tiba jadi ketemu? Nggak bisa. Dirham ini nggak bisa. Harus ada seseorang yang mencari dirham itu. Di sini adalah perempuan itu ya. Perempuan itulah yang datang mencari dirham yang hilang itu. Karena dirham yang hilang tidak akan tiba-tiba muncul begitu saja. Harus dicari. Nah, itulah Yesus. Dia mencari yang hilang yang tahu dia hilang, yang hilang yang tidak tahu dia hilang, semuanya dicari. Nah, apa aplikasinya buat kita dalam cerita ini? Dalam membantu mencari yang hilang. Di sini ini menarik ya. Kalau di domba-domba, status domba, itu hilangnya di mana? Di luar. Di sini hilangnya di mana? Di dalam rumah dirhamnya hilangnya. Dalam rumah itu juga seringkali menjadi simbol gereja. Berarti ini ada orang-orang yang hilang di dalam gereja. Dan mereka tidak tahu bahwa mereka hilang. Bayangkan saudara, apabila saudara sedang pergi ke gereja, lalu lihat jemaat-jemaat yang lain, jangan kira bahwa semuanya itu sudah ditemukan. Bisa saja badannya ada di gereja, tapi jiwanya tidak ada di gereja. Mereka tanpa menyadari bahwa mereka itu sedang hilang. Makanya tidak aktif dalam pelayanan misalnya. Itulah yang mesti kita cari bersama Yesus. Mencarinya seperti apa? Di pelajaran di sini dikatakan bagaimana? Kita baca di ayat 8 ya. Dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidakkah menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencari dengan cermat supaya bisa ketemu? Ada 3 ya di situ dilakukan. Menyalakan pelita. Jadi bagaimana kita tuh menjadi terang dunia. Tentu ini juga mengamalkan tentang Yesus ya. Yesus ada terang dunia. Tapi kan kita ikut berpartisipasi dalam hal ini kan. Bagaimana kita itu menjadi saksi yang baik, menyalakan supaya dalam gereja itu tidak gelap, tapi terang. Sehingga yang hilang itu akhirnya bisa kelihatan. Lalu di sini dikatakan apa? Menyapu rumah. Berarti membersihkan gereja kita dari segala bentuk korupsi. Banyak gereja-gereja yang korupsi, baik dalam hal keuangan, karena ada kekuasaan di sana. Biasanya di mana ada kekuasaan dibilang bisa terjadi korupsi gitu ya. Dan apabila kita melihat hal itu, kita harus menyapu rumah kita supaya orang-orang yang sudah ada di gereja kita itu tidak hilang. Mungkin sudah menjadi anggota gereja, tapi tidak datang lagi ke gereja. Itu juga hilang. Dan mereka tidak tahu mereka hilang karena mereka pikir, saya masih bagian dari gereja Allah. Dia tidak merasa hilang, padahal sebenarnya hilang. Jadi nyalakan pelita, bersihkan rumah, sapu rumah itu dan bersih, dan cari, temukan. Jadi itu baik, karena mereka tidak tahu hilang. Yesus yang mencari, dan kita apabila ingin berpartisipasi dalam penginjilan, kita juga harus ikut mencari dengan 3 langkah tadi ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga ya. Yang ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah ini menarik ya, karena kalau tadi domba yang hilang, dia tahu dia hilang,
tapi dia tidak tahu jalan pulang. Dirham yang hilang, dia hilang, tapi dia tidak tahu dia hilang. Anak yang hilang, dia tahu dia hilang, dan dia tahu jalan pulang. Nah, apa yang terjadi? Kita baca perumpamaan ini ya. Yang berkata, ayat 11 ya, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Babi ini haram ya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambunin itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Kenapa? Ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ya. Jadi di sini menarik ya, dinyatakan bahwa sebenarnya ia sudah mati tapi jadi hidup kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Menarik ya. Jadi kalau kita tanya, apakah seorang berdosa itu bisa betul-betul mencari Allah kembali gitu kan? Tadi kalau dari 2 perumpamaan yang pertama, jawabannya jelas tidak bisa. Mereka hilang, tidak tahu cara pulang. Jadi memang Yesus yang harus datang. Nah, ada beberapa orang bisa berkata, oh lihat dong anak yang hilang, tuh masih ada partisipasi. Dia harus mencari Tuhan, berarti bisa dia pergi sendirian untuk mencari keselamatan, meninggalkan dosanya, kenajisannya di kandang babi itu. Ternyata tidak demikian ya. Untuk keputusan meninggalkan kandang babinya, betul, itu dirinya sendiri. Tapi yang mengembalikan hartanya, mengembalikan kehidupannya menjadi hidup kembali ya, nggak susah gitu, itu adalah bapaknya. Apakah anak itu melakukan sesuatu? Ya, saya bekerja supaya saya bisa makan. Apa itu yang dilakukan oleh si anak bungsu yang hilang itu? Tidak ya. Tadi dia pikirnya seperti itu. Oh ya, saya datang jadi pegawai upahan aja. Tapi bapaknya bilang, nggak usah bekerja. Jadi yang perlu adalah apa? Bukan masalah ingin bekerjanya untuk mencapai kebenaran, tapi adalah kesadaran diri untuk menyadari bahwa kita ini sudah hilang. Dan bagi mereka yang sudah tahu bahwa dirinya hilang, penting untuk mengakui dosanya, untuk bertobat dan datang menerima Yesus, datang kepada Bapa seperti anak yang hilang, anak bungsu ini datang kepada Bapa. Hanya itu saja pekerjaannya, bukan bekerja yang lain, bukan bekerja keras. Tidak. Hanya sadar, aku hidup dalam dosa, aku akan kembali kepada Bapa dan mohon ampun. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh ayahnya? Di sini dikatakan tadi di ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Di situ terjadi suatu perubahan. Itulah ciptaan baru, sebelumnya mati dan hidup kembali. Bagaimana? Nah, itu nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Bagaimana Roh Kudus memberikan kehidupan yang baru kepada saudara dan saya. Nah, jadi kayaknya saya nggak selesai di sini ya, karena itu tunggu sesi berikutnya. Bagaimana mendapatkan kehidupan yang baru? Bagaimana lahir baru sehingga diterima oleh Bapa? Itu yang kita bahas berikutnya. Tapi untuk sekarang kita telah mengetahui bahwa kita adalah orang berdosa, orang yang hilang, tidak bisa apa-apa selain menerima Bapa dan datang kepada Bapa untuk mendapat keselamatan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami. Engkau mencari kami yang hilang ini Tuhan, dan Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi hamba-Mu yang ikut mencari orang-orang hilang bersama-Mu ya Bapa. Berkatilah kami supaya menyadari dosa kami dan datang kepadamu untuk meminta ampun dan untuk memeluk kasih-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di KPA Online berikutnya, sesi yang kedua. Tuhan berkati.